Sobat AGD, perkenalkan saya Atesa Hutami selaku Humas AGD Dinkes DKI Jakarta. Nah, Sobat AGD pasti bertanya-tanya mengenai apa yang sedang terjadi di AGD Dinkes DKI Jakarta terkait dengan beredarnya isu-isu yang ada di media belakangan ini. Isu di media belakangan ini terkait dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa pegawai AGD Dinkes DKI Jakarta pada hari Kamis 22 Oktober 2020. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Iwan Kurniawan selaku Kepala Unit AGD Dinkes DKI Jakarta. Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ingin bertemu langsung bila disampaikan, dibungkam dengan intimidasi. Dan siang hari ini kami berada di sini ingin meminta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, teman-teman media, baik dari media televisi maupun media online yang sudah hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Hari ini saya akan menanggapi dan menyikapi terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan beberapa orang kemarin yang ada di Balai Kota yang dilakukan oleh mengatasnamakan Serikat Pekerja PPAGD ya. Sebelumnya saya perlu sampaikan dulu ke teman-teman bahwa AGD ini adalah UPT-nya Dinas Kesehatan ya. Jadi UPT AGD adalah bagian dari Dinas Kesehatan, bagian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi status kami sebetulnya UKPD sama dengan puskesmas dan rumah sakit. Artinya status kami adalah bagian dari Pemprov DKI Jakarta, adalah instansi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan tuntutan teman-teman yang kemarin merasa diintimidasi dan terkait dengan serikat pekerja, karena memang di instansi pemerintah tidak dimungkinkan adanya serikat pekerja. Seperti disampaikan di awal, ini adalah instansi pemerintah yang mengacu kepada peraturan gubernur, peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, dan kebetulan karena kami PPK BLUD, tentunya juga kami punya aturan kepegawaian BLUD sesuai dengan yang diamanatkan di Permendagri 79 ya. Jadi sekali lagi ini instansi pemerintah, pengelolaan keuangannya BLUD. Status kepegawaian teman-teman karena ini instansi pemerintah sudah pasti beda dengan di perusahaan. Jadi teman-teman itu sebetulnya sudah bagian dari ASN, aparatur sipil negara, karena gaji dan tunjangan semuanya dibayarkan melalui anggaran APBD DKI. Ya, jadi gajinya karyawan, TKD-nya karyawan dibayarkan melalui APBD DKI, sehingga status kepegawaiannya ada kepegawaian BLUD AGD Dinkes DKI Jakarta, sama dengan kami yang PNS itu adalah bagian dari ASN, karena ASN itu ada PNS dan non PNS, kalau bisa juga disebut dengan P3K. Terkait dengan hal-hal yang lain, itu yang perlu kami tegaskan dulu ya. Jadi cerita serikat apalagi PKB itu tidak dimungkinkan, karena baik surat yang dikeluarkan oleh Ibu Kepala Dinas maupun Biro Hukum pun sudah menguatkan itu ya. Nanti mungkin nanti kami akan berikan press release-nya. Nah, terkait dengan keluhan-keluhan tidak diperhatikan oleh AGD, sebetulnya tidak juga ya. Kami sudah melaksanakan apa yang menjadi ketentuan, termasuk masalah kesejahteraan. Ya, kesejahteraan di AGD pun sebetulnya tidak beda dengan puskesmas, karena aturannya sama, mengacunya ke Pergub 221 terkait dengan kesejahteraan karyawan. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman pekerja buruh ya beda ya, karena standarnya juga beda. Sebagai contoh mungkin saya kasih tahu ke teman-teman, gaji dan tunjangan take home pay teman-teman misalnya untuk pendidikan D3 itu sekitar 8.300.000-an. Untuk nurse itu S1 ya, yang S1 itu sampai 11.300.000 ya. Jadi kalau dibilang tidak memperhatikan kesejahteraan, ya Pak Gubernur dengan
adanya pergub yang dikeluarkan beliau itu sudah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Ini berlaku sama dengan teman-teman yang ada di puskesmas dan rumah sakit di bawah SKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian hal-hal lain, tentunya kami sebagai AGD, ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan yang memberikan layanan kegawat daruratan pre-hospital, selalu berupaya untuk memperhatikan kebutuhan teman-teman yang ada di lapangan, ya terutama terkait dengan APD. Saya justru menginstruksikan ke teman-teman ketika APD kita tidak ada, ya tidak boleh menolong. Ya APD selalu kami lengkapi. Ya, prinsip penanganan kegawat daruratan 3A, aman diri, aman lingkungan, baru aman pasien. Ketika misalnya petugas tidak ada atau kekurangan alat pelindung diri, tentunya kami juga tidak akan mengizinkan untuk mereka turun ke lapangan, memberikan pelayanan, apalagi memberikan pelayanan kepada pasien yang infeksius seperti pada saat pandemi seperti ini. Nah, AGD sendiri kami punya lebih kurang sekarang 67 ambulan yang operasional. Ya, sebelum pandemi kami hanya punya 1 ambulan infeksi. Kami begitu pandemi sekarang kami punya 5 ambulan infeksi yang disebar di 5 wilayah. Ya, memang spesifikasi ambulan infeksi dan non infeksi ada beda. Yang membedakan adalah ada sekat antara ruang kabin pengemudi dengan pasien, ya kemudian juga ada HEPA filter, alat penyaring udara dan lain sebagainya. Itu sudah kami siapkan sekarang 5. Insya Allah nanti di akhir tahun ini kita juga akan menyiapkan lagi 5 ambulan yang standarnya standar infeksi. Jadi tidak betul juga kalau kami tidak memperhatikan keselamatan petugas. Semua sudah kami pikirkan, kami laksanakan. Terkait dengan APD yang tidak memenuhi standar pun sebetulnya tidak seperti itu. Jadi APD yang kami beli itu pada saat awal-awal pandemi memang tidak banyak, sekitar 600, dan itu sudah sesuai dengan spesifikasi dan standarisasi yang diberikan oleh BNPB dan memenuhi standar. Nah, selebihnya kami justru tidak membeli lagi APD, tapi kami mendapatkan APD dari Dinas Kesehatan. Jadi yang pengadaan untuk APD, untuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penanganan infeksi COVID ini semua diberikan oleh Dinas Kesehatan. Sehingga tidak betul kalau kita menyiapkan alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar dan lain sebagainya. Barangkali itu mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Terkait dengan insentif COVID, ya kami memang AGD ini bukan termasuk vaskes, ya tidak seperti puskesmas dan rumah sakit. Sehingga pada saat awal Pak Gubernur mengeluarkan surat keputusan SK-Gub, AGD dan UPT yang lain agak terlewat gitu. Yang diberikan insentif itu hanya puskesmas dan rumah sakit. Tetapi bukan berarti kami tidak berupaya, kami sudah mengusulkan ke Dinas Kesehatan dan sedang berproses di provinsi untuk segera mencairkan insentif COVID untuk teman-teman yang bertugas di ambulan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Ya. 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 Fakta integritas itu kan sebagai salah satu persyaratan di instansi pemerintah termasuk AGD yang harus ditandatangani, yang isinya sebetulnya kesanggupan dan komitmen untuk melaksanakan aturan yang berlaku di organisasi itu. Isinya normatif sebetulnya itu. Tidak melakukan KKN, tidak akan bekerja dengan baik, itu. Ya, intinya sebetulnya mereka menolak itu karena mereka hanya teman-teman yang melakukan UNRAS itu memaksakan kehendak untuk ber-PKB, ya, perjanjian kerja bersama. Padahal kami berpegang pada aturan, dikuatkan lagi oleh surat dari Biro Hukum bahwa tidak di instansi pemerintah tidak berlaku, tidak diberlakukan dan tidak ada aturan perjanjian kerja bersama seperti di perusahaan, termasuk juga berserikat seperti itu. Nah, itu salah satu sebetulnya. Sebetulnya pelanggaran-pelanggaran yang lain banyak. Ya, ketika misalnya kita ada di satu organisasi, kita tidak mau ikutin aturan yang ada di organisasi itu kan tentunya melanggar aturan seperti aturan yang kami punya, tentunya harus dapat sanksi. Dan sanksi pun kan tidak semuanya PHK kan. Kami mengeluarkan sanksi SP1, ada yang SP2, ada yang SP3.
tergantung berat ringannya pelanggaran, ya. Jadi nggak bisa semua kita pukul rata. Dan sanksi itu juga tidak harus selalu 1, 2, 3. Kalau ketika kejadian melakukan pelanggaran berat sesuai aturan ya bisa langsung 3, 1 dulu atau bisa seperti itu. Kemarin kan dibilang ada 3 orang yang udah ya. kena PHK, terus ada lagi 75 orang yang ya. terancam di PHK. Itu apa benar ada yang udah di PHK dan kenapa alasannya dan apa ada ancaman juga? Ya. Sekali lagi kami di sini manajemen melaksanakan aturan yang berlaku di organisasi kami di AGD dan Dinas Kesehatan. Ya, terkait yang 3 betul, kami sudah mengeluarkan surat pemberhentian dengan hormat untuk 3 orang karena saya sampaikan tadi melakukan beberapa pelanggaran, bahkan pelanggaran berat. Diantaranya tadi kan tidak mau mengakui, bahkan menolak aturan yang ada di AGD, aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan maupun aturan yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta. Jadi mereka kekeh melaksanakan aturan melalui perjanjian kerja bersama tadi. Kemudian yang memberatkan kan mereka juga mengintimidasi, menghasut, memprovokasi teman-temannya untuk tidak mengikuti aturan yang ada di organisasi ini. Seperti itu, ya. Jadi bukan karena tidak menandatangani fakta integritas. Kemudian yang lain sebetulnya dibilang tidak terancam di PHK, bukan. Jadi yang mendapatkan SP1, SP2 itu masih dalam taraf pembinaan selama 6 bulan. Ya, jadi dalam waktu 6 bulan ini kita akan lakukan pembinaan kepegawaian. Tentunya kita akan mengambil narasumber dari Dinas Kesehatan, dari BKD, dan dari mana-mana, untuk menyadarkan mereka bahwa mereka berada di instansi pemerintah, tentunya yang harus diikutin adalah aturan pemerintah. Ini sebetulnya juga sudah kita lakukan di awal-awal, sosialisasi terkait dengan aturan kepegawaian. Bahkan pernah kami mengundang di ruangan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja hadir, dari Birohukum hadir, dari BKD hadir, dan mereka hadir. Dan narasumber sudah menyatakan dengan tegas terkait dengan keberadaan serikat dan PKB ini tidak boleh ada di instansi pemerintah, tetapi kan mereka terus bermanuver di luar, memaksakan kehendak seperti itu, gitu, Mas. Jadi yang 3 memang diberikan itu yang tadi ya, diberikan pemberhentian dengan hormat, yang lain adalah dalam tahap pembinaan selama 6 bulan. Iya, yang belum menandatangani fakta integritas. Tadi kan dibilang kalau semua kebutuhan tadi kan betul terpenuhi gitu ya. Tapi kenapa mereka tetap pengennya ber-PKB? Apa mereka tetap pengen kembali ke yayasan apa? Nah, saya tidak tahu motifnya apa, karena kalau ketika bicara kesejahteraan, Pak Gubernur sudah sangat bagus sekali dengan adanya Pergub mengeluarkan kebijakan terkait dengan penghasilan teman-teman yang bekerja di AGD. Nah, masalah mereka memaksakan ber-PKB, ya kita harus sama-sama taat aturan lah. Kita kembali lagi ke aturan yang berlaku di organisasi tempat kita bekerja. Nah, kalau kita merasa sebagai bekerja di instansi pemerintah, dibayarin gajinya pakai uang pemerintah, uang APBD, TKD-nya tunjangannya juga dibayarin oleh APBD DKI, ya mestinya kan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di situ. Nah, kenapa mereka seperti itu, saya nggak tahu motifnya seperti apa. Tadi Mas bilang, bukan saya kan, Mas yang bilang mau kembali ke yayasan, ya monggo. Kalau memang mau terus ber-PKB, misalnya berserikat, ya berarti kan memang harus kembali ke sana gitu lah. Orang-orang yang ikut aksi kemarin itu apakah dapat sanksi atau maksudnya dapat sanksi lagi gitu? Kita sih belum memikirkan sanksi lagi, karena sekarang saya bilang kita masih dalam taraf untuk pembinaan. Ya tentunya nanti teman-teman yang kemarin belum tanda tangan fakta integritas, tadi saya sudah sampaikan, kita akan undang lagi, kita akan lakukan lagi pembinaan, kita nanti mengundang juga narasumber untuk memberikan masukan-masukan lah kepada mereka terkait dengan aturan-aturan yang seharusnya memang diikuti di organisasi ini. Jadi belum ada kita belum menyiapkan dan belum berpikir mau memberikan sanksi apa-apa, enggak. Nanti akan kita panggil untuk dilakukan, diundang untuk dilakukan pembinaan. Tapi udah ada koordinasi
Dengan saya, dengan AGD. Oh sudah, proses ini sudah berjalan lama dari bulan Maret. Ya, kalau Maret sekarang bulan 10, berarti kan 5 bulan sampai 6 bulan. Termasuk proses untuk memberikan sanksi berat kepada 3 orang tadi. Sudah kami konsultasikan ke Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta, kami juga sudah bersurat, bahkan kami juga sudah berdiskusi mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan dari Dinas Kesehatan kami sudah balasan menyerahkan sepenuhnya kepada UPT AGD untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, aturan yang berlaku seperti itu. Jadi kami nggak mungkin meninggalkan atau tidak berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Bahkan misalnya untuk memutuskan memberikan sanksi, kemudian terkait dengan aturan pun mengacu kepada aturan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ya, jadi semua sudah dikonsultasikan, sudah didiskusikan dan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan. Jadi kalau di luar ada yang bilang Kepala Dinas Kesehatan tidak tahu, ya pasti tahu lah. Ya, Ibu Kepala Dinas bahkan sudah mengeluarkan surat kan ke AGD Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa di sini tidak boleh berserikat, tidak boleh ber-PKB. Itu surat Kepala Dinas dikuatkan lagi oleh surat dari Biro Hukum. Jadi sudah kita koordinasikan semua. PKB ini kan tadi saya sampaikan memang kan tidak boleh ada di sini. Jadi yang dipakai adalah aturan BLUD AGD Dinas Kesehatan. Nah, perlu teman-teman catat juga, AGD ini satu-satunya dari 80 lebih UKPD di bawah Dinas Kesehatan yang sampai 2019 tidak punya aturan BLUD. Padahal sudah BLUD dari 2012. Dari 80 lebih UKPD, hanya AGD yang tidak punya aturan BLUD. Makanya 2020 kita komunikasi dengan dinas, dibuatlah aturan BLUD yang memang dari awal ketika kita sudah dibuatkan aturan BLUD untuk terkait dengan aturan kepegawaian dan aturan yang lain-lain seperti itu. Tadi terkait fakta integritas itu ada berapa sih yang menandatangani? Dari 752 karyawan, 600 berarti kan sisanya 680-an sudah tanda tangan. Sudah menandatangani fakta integritas dari awal sudah mengikuti aturan yang seharusnya diikutin. Ya, jadi mayoritas ya sudah 680 dari 752 sudah selesai dari awal dan sudah disosialisasikan berkali-kali. Teman-teman yang tidak mau tanda tangan ini sudah dikirimkan surat, bahkan surat diantar sama keluarganya, ya, ke keluarganya, diberikan ke keluarganya, diantar satu-satu, tetapi tidak pernah mau datang. Ya tadi karena mereka tetap mengejar PKB tadi, tidak mau mengikuti dan mengakui aturan BLUD AGD. Ya. Ya. Ya tentunya harapan kami melakukan tindakan ini juga kan dalam rangka memperbaiki organisasi kami AGD menjadi lebih baik dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tentunya tetap dengan mengikuti aturan-aturan yang harus digariskan, baik itu aturan yang kami buat sendiri, aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan maupun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ya harapan kami tentunya teman-teman yang kemarin melakukan unjuk rasa, ya monggo kami terbuka itu untuk melakukan diskusi, melakukan komunikasi untuk kembali lagi bekerja sama-sama supaya dalam kondisi susah begini justru kita harus bersatu bersama-sama untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, tidak lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan hukum yang tentunya akan merugikan semua, merugikan yang bersangkutan, merugikan organisasi AGD, merugikan Dinas Kesehatan, jadi merugikan Pemprov DKI Jakarta juga, dan yang pasti merugikan masyarakat nanti. Walaupun jumlahnya sebagian kecil, tapi kan tetap ada dampaknya gitu untuk masyarakat seperti itu.
Nah, teman-teman semua pasti sudah mendengarkan penjelasan yang telah diberikan oleh Bapak Iwan Kurniawan selaku Kepala Unit AGD Dinkes DKI Jakarta. Semoga penjelasan yang diberikan oleh Bapak Iwan Kurniawan dapat menjawab rasa penasaran teman-teman semua. Nah, Bapak Iwan juga menyatakan bahwa pelayanan AGD Dinkes DKI Jakarta akan tetap berjalan normal seperti biasanya. Teman-teman jangan lupa ya, apabila terjadi kejadian kegawat daruratan, segera hubungi 112 atau 119.